Seseorang datang untuk melamar pekerjaan di perusahaan suaminya. Namun ketika dia menunjukkan CV-nya kepada pewawancara, siapa sangka bahwa pendidikan menengah presiden istri dianggap rendah oleh beberapa orang. Saya adalah seorang desainer perhiasan independen. Dari desain perhiasan hingga penjualan, saya dapat menyelesaikannya sendiri. Kamu bilang begitu? Itu hanya omong kosong belaka. Saya melihat pengalaman kerjamu kosong. Dan pendidikan Anda tidak salah. Wanita itu menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah mahasiswa di Universitas Kyoto. Kemudian karena alasan kesehatan, dia terpaksa keluar dari Universitas Kyoto. Jadi sekarang dia hanya memiliki ijazah SMA. Apa yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia? Ijazah sekolah menengah juga disertakan. Selanjutnya, guru. Saya telah melihat informasi rekrutmen perusahaan. Terdapat ijazah SMA yang tertulis. Juga dapat mengirimkan CV. Untuk dapat bersaing untuk pekerjaan ini, wanita itu segera menunjukkan sketsa desainnya. Dia memberikannya kepada direktur. Namun sang direktur dengan tidak sabar menerima sketsa desain tersebut. Kemudian, dalam sekejap, dia langsung melemparkan sketsa itu ke wajah wanita. Menghadapi penghinaan seperti itu, wanita itu sangat sedih. Namun tiba-tiba dia teringat perkataan suaminya semalam. Itu pasti akan berhasil. Perusahaan kami selalu menghargai kemampuan. Saya sudah bilang bukan masalah pendidikan. Wanita itu sebelumnya mengira bahwa kemampuannya bisa masuk ke perusahaan ini. Namun ternyata masih karena pendidikan menengahnya. Teringat perkataan presiden sebelumnya. Wanita ini sangat sedih saat ini. Maka dia menelepon suaminya. Apakah wawancara berjalan lancar? Ya, cukup baik. Jadi, kamu kerja lembur saja? Ya. Mengapa kamu tidak bahagia? Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ternyata wanita itu tidak tahu identitas asli suaminya. Hanya karena presiden menunggu dengan santai minum kopi baru-baru ini. Kemudian presiden memberi isyarat kepada pelayan untuk menuangkan secangkir kopi lagi. Namun, wanita yang datang untuk kencan buta itu salah paham secara tidak sengaja. Dia bahkan mengira pria yang mengangkat tangan itu adalah pasangan kencannya. Maka dia berjalan mendekat dan langsung duduk di depan pria itu. Tidak disangka, mereka berdua sangat menikmati percakapan mereka. Setengah jam kemudian, mereka secara tidak sengaja menikah. Dan presiden juga menyembunyikan identitasnya sebagai presiden. Beberapa hari kemudian, presiden menyadari bahwa istri menjual makanan terlalu melelahkan. Dan kebetulan, dia menemukan bahwa keahliannya terkait dengan bisnis perusahaannya sendiri. Maka dia meminta istri untuk mencoba melamar pekerjaan. Sebelum itu, presiden juga telah memberitahu pewawancara. Pastikan seorang wanita bernama Meng Ning lulus wawancara. Anehnya, pewawancara tidak hanya tidak membiarkannya lulus, tetapi juga menghina dia. Data-datanya masih bagus. Hanya siswa SMA ini. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Sekretaris Yang. Kamu bagaimana bisa datang? Apa yang ingin disampaikan oleh Wakil Presiden? HMPH. Bagaimana hasil wawancara hari ini? Sekretaris mengambil berkas wawancara dan memeriksanya. Namun ketika dia menyadari bahwa tidak ada di dalamnya informasi Ibu Presiden, dia langsung marah dan mengetuk meja. Dia menanyakan informasi Meng Ning kepada beberapa orang. Namun pewawancara malah bertanya, apakah Departemen SDM memberikan yang salah? Bagaimana dia bisa masuk dengan hanya lulusan SMA? Kemudian sekretaris mengeluarkan desain Ibu Presiden. Dia bertanya kepada beberapa orang tentang kemampuan ini. Cukup untuk bekerja di perusahaan. Halo, Chong Xiao. Kamu ingin makan apa malam ini? Aku akan membelinya dan membuatnya untukmu makan. Aduh, maaf. Meng Ning. Lama tak bertemu. Apakah kita saling kenal? Saat kamu kuliah dulu, bekerja di Gunung Huanghe, saya merekrut Anda. Maaf. Kenangan kuliahku buruk. Huanghe. Saat itu aku sedang berpikir, bagaimana anak-anak ini bisa seperti kita? Berbisnis kulit dan daging di sini. Bisnis kulit dan daging. Bukan begitu. Kamu tadi saat itu ada di dalam. Hanya mengangkat piring. Aku sudah bilang. Saat itu aku sedang berpikir, bagaimana anak-anak ini bisa seperti kita? Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Maaf, aku harus pergi dulu. Kita bicara lagi lain waktu. Bye. Halo, Chong Xiao. Seseorang baru saja memukulku. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Bagus. Sedang tidak mood, aku pergi. Kamu naik. Aku masih ada urusan, pergi saja. Aduh, kamu sangat santai. Tidak ada. Jangan. Aku akan menyalin tugas untukmu. Semua sudah ditandatangani. Tanda tanganmu. Jika ada masalah sedikit pun, kamu bertanggung jawab sepenuhnya. Kak, kamu tidak akan mencekik adikmu, kan? Aku punya pertanyaan untukmu. Kamu bilang,
5 tahun yang lalu, Anda menipu saya untuk pergi ke mahkota. Apa yang telah terjadi? Mungkin tidak. Saya semua di sini. Bagaimana bisa terjadi sesuatu? Aku ada. Kamu tidak ada. Aku bahkan tidak di sini. Kamu tidak ada. Kamu tidak ada. Kamu tidak ada. Sekarang ada yang menyebutkan strategi Crown. Saya merasa sangat akrab. Ini membuat saya teringat satu pertanyaan. Serius, bro? Kamu baru saja menikah dan ingin mengungkapkan orientasi seksualmu. Jika kamu ingat sesuatu, beritahu aku. Baik, perusahaan. Masih ada banyak hal yang menunggumu untuk dilihat. Oh, masih ada minuman sedikit. Kamu membodohiku untuk pergi ke tempat itu. Hari ini saya bertemu dengan seseorang bernama Wang Mei. Dia bilang saya pernah bekerja di Crown. Bagaimana bisa saya bekerja di KTV? Saat itu Bibi Lan sakit. Juga untuk mencari biaya pengobatan untuk Bibi Lan. Itu sebabnya saya bekerja dengannya. Aku tidak melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, kan? Jangan takut. Semua kesalahan pria itu, dia sangat tidak bertanggung jawab. Tentu saja tidak. Kamu orang yang sangat